Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita hari ini untuk mata kuliah pemrograman internet. Nah, minggu lalu kan kalian sudah mempelajari tentang cara mengoneksikan PHP dengan MySQL. Nah, kalau kita membuat satu sistem informasi atau program itu, pasti kita akan menyimpan data pada database. Nah, kemudian untuk melakukan pengeditannya atau operasi create, create, read, update, dan delete. Nah, itu kan kita melakukannya pada form yang kita buat atau pada sistem yang kita buat. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang cara melakukan CRUD pada CRUD pada database di SQL menggunakan form. Nah, sama seperti minggu lalu, sebelum kita membuat satu program, kita membuat dulu database-nya. Nah, di sini kita punya database. Untuk database-nya yang pertama ada data CRUD dan mempunyai tabel user, di mana di sini user mempunyai ID dengan tipe datanya integer, lalu auto increment, lalu ada email, nama, dan mobile. Nah, setelah membuat database ini seperti yang kita lakukan minggu lalu, kita melakukan koneksi antara PHP dengan MySQL. Nah, di sini kita gunakan hostnya localhost, lalu username-nya root, dan passwordnya tidak ada password. Lalu database-nya adalah crud.db. Nah, kemudian kita buat variabel koneksi menggunakan fungsi MySQL connect. Nah, di sini nanti kita ada kondisi if koneksi, lalu akan menampilkan data kalau berhasil ataupun tidak, lalu kemudian melakukan pemilihan database. Nah, itu sudah ya. Kita coba ini config. Nah, berarti di sini database berhasil dikoneksikan, lalu database CRUD berhasil dipilih. Nah, kemudian kita membuat form index atau tampilan utama atau dapat disebut dashboard dari program yang akan kita buat. Nah, di mana di sini kita mengincludekan config.php. Nah, kalau kemarin kan kita membuat setiap form itu ada satu include atau koneksi disatukan dalam satu form. Nah, kalau misalkan seperti itu bisa saja seperti minggu lalu, tapi nanti kalau kita membuat seperti itu, kalau program kita panjang itu akan semakin banyak programnya dan melakukan berulang-ulang ya. Jadi kita buat atau kita split bahwa untuk koneksinya kita buat jadi file tersendiri. Nah, lalu kemudian pada indeks ini ada fungsi MySQL query, di mana di sini kita akan mengambil query data, semua data dari tabel user. Nah, kemudian kita buat tampilan HTML-nya untuk menampilkan tabel yang akan kita gunakan untuk menampilkan data yang kita inputkan pada database. Nah, seperti ini. Nah, ini tabelnya yang kita akan kita inputkan. Nah, di sini belum ada data yang akan kita inputkan. Selanjutnya kita akan melakukan penginputan data pada database yang telah kita buat. Nah, di sini kita membuat satu lagi form add. Nah, form add ini fungsinya adalah untuk menambahkan data pada database kita. Nah, di sini kita membuat sebuah tampilan HTML di mana sini kita lihat ada nama, email, dan mobile. Kita ada fungsi href. Nah, fungsi href ini fungsinya adalah hyperlink. Nah, hyperlink ini adalah untuk merujuk ke halaman lain. Di sini kita lihat href add.php. Berarti sini adalah kita akan menghyperlink ke halaman add.php ini. Nah, coba kita lihat untuk tampilan add-nya gimana. Nah, ini add new user. Nah, ini tampilannya ya.
Nah, tampilannya untuk menambahkan user baru. Nah, di sini juga ada perintah asset post submit, di mana kita akan mengambil data pada data yang kita upload, yang kita masukkan pada form menggunakan fungsi post ini ya. Dan ini tampilan untuk resultnya itu ada MySQL query, termasuk kita lihat ini ada kita fungsi MySQL query, lalu kita ikutkan juga variabel koneksi pada config ini, yang koneksi ini. Nah, lalu selanjutnya kita buat juga query untuk menginsert into username, berarti menambahkan data pada database kita. Berarti kita menambahkan data nama, email, dan mobile. Kita coba lihat, kita coba inputkan datanya. Nah, di sini ada pesan user berhasil ditambahkan. Kita lihat view user. Nah, dia setelah view user dia akan kembali lagi ke indeks atau halaman dashboard kita tadi. Nah, ini data yang sudah kita inputkan. Nah, dari data ini kita bisa melakukan edit atau mengupdate data. Nah, di sini kita sama seperti sebelumnya, kita includekan lagi koneksi antara PHP dan MySQL-nya. Lalu di sini ada result, MySQL query, koneksi, update. Nah, berarti update adalah mengupdate datanya ya. Lalu ini kita fungsi pada MySQL-nya. Nah, untuk tampilannya pun sama seperti halaman add tadi. Kita coba edit data. Kita update. Nah, di sini datanya sudah terupdate. Nah, kemudian untuk mendelete kita tinggal mengklik delete. Nah, fungsi delete ini kita lihat untuk programnya. Nah, include lagi, lalu get ID yang akan kita delete. Kemudian ini untuk resultnya kita masukkan query lagi. Query untuk menghapus ID yang kita pilih. Jadi kan delete from user where ID. Nah, ID-nya kita ambil dari ID yang tercantum di sini tadi. Oke, ini datanya sudah terhapus. Nah, kemudian dari form ini tadi, minggu lalu kan kalian sudah membuat database mahasiswa _db. Nah, kemudian lakukan modifikasi dari program ini tadi untuk menampilkan data-data yang ada pada database yang telah kalian buat. Jadi form input harus lengkap sesuai dengan isi database. Terdapat fungsi edit dan hapus seperti yang tadi ya. Nah, jadi kira-kira nanti tampilannya ada seperti ini sesuai dengan database yang kalian buat pada minggu lalu yang ini. Nah, jadi nanti akan menampilkan seperti ini. Kira-kira seperti ini, tapi kalian bebas membuat seperti apa saja tampilannya, terserah kalian. Yang penting data yang ada pada database itu tertampil semua ya. Untuk pilihan radio button atau Dropbox seperti ini terserah menggunakan apa saja, itu bebas, yang penting datanya tertampil semua. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Silakan dikerjakan untuk tugasnya. Nah, untuk absen, silakan kalian screenshot kalau sudah melihat video materi hari ini dan diupload ke absen di Edmodo. Untuk tugasnya, saya beri waktu deadline 1 minggu, yaitu pada tanggal 24 minggu depan ya, 24 jam 12 malam terakhir. Oke,
Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WhatsApp aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.